Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 8 ingin mempresentasikan hasil diskusi kami, yaitu tentang strategis pembelajaran IPS SD. Baiklah, saya Dinayati sebagai moderator dengan NPM 18160043 dan rekan-rekan saya Ana Oktaviani dengan NPM 18160012 sebagai penyaji. Cika Temala Putri dengan NPM 18160028 sebagai penyaji. Agatha Pamela Korenines dengan NPM 18160004 sebagai penyaji. Baiklah, langsung saja yang pertama akan dijelaskan oleh Agatha Pamela. Baiklah, saya akan menjelaskan tentang strategi pembelajaran IPS di SD. Strategi pembelajaran IPS di SD adalah serangkaian rencana atau kegiatan yang termasuk di dalamnya penggunaan metode dan pemanfaatan sumber daya atau kekuatan dalam pembelajaran IPS agar kompetensi di dalamnya dapat tercapai oleh peserta didik. Strategi pembelajaran kognitif. Menurut Robert M. Gagne, strategi kognitif adalah kemampuan internal yang terorganisir yang dapat membantu pelajar dalam proses belajar, lalu berpikir positif, dan memecahkan masalah dalam mengambil keputusan. Strategi kognitif itu terdiri dari strategi kognitif memahami materi dan strategi kognitif memecahkan masalah. Strategi kognitif memahami materi itu terdiri dari strategi pengulangan sederhana, lalu ada strategi elaborasi, strategi organisasi, dan strategi metakognitif. Strategi kognitif pemecahan masalah itu terdiri dari prosedur heuristik, prosedur berpikir mundur, prosedur berpikir maju, dan prosedur berpikir deduktif. Saya Ana Oktaviani. Di sini saya akan membacakan tentang metode-metode yang digunakan untuk melatih kognitif peserta didik dalam pembelajaran IPS di SD. Yang pertama, ceramah. Metode ceramah adalah penerangan dan penuturan secara lisan oleh guru terhadap siswa di dalam kelas. Bila seorang guru ingin menggunakan metode ceramah di dalam pembelajaran IPS, minimal memenuhi 2 persyaratan, yaitu guru hendaknya memiliki keterampilan berbicara untuk menjelaskan. Yang kedua, guru mempunyai kemampuan memiliki dan menggunakan alat bantu instruksional yang tepat untuk meningkatkan proses ceramah. Dan yang kedua adalah inquiry. Inquiry merupakan kegiatan pembelajaran yang melibatkan secara maksimal seluruh kemampuan siswa untuk mencari atau menyelidiki suatu benda, manusia, atau peristiwa secara sistematis, kritis, logis, dan analitis, sehingga mereka dapat merumuskan sendiri penemuannya dengan penuh percaya diri. Pembelajaran inquiry menekankan pada proses mencari dan menemukan sendiri jawaban dari suatu masalah yang dipertanyakan. Dan yang ketiga, cooperative learning adalah suatu strategi belajar mengajar yang menekankan pada sikap atau perilaku bersama dalam struktur kerjasama yang teratur dalam kelompok yang terdiri dari 2 orang atau lebih. Yang keempat ada metode START. Metode START adalah pembelajaran komparatif yang paling simpel dan mudah untuk dijalankan. Tipe START cocok untuk guru yang baru mengenal model pembelajaran komparatif. Yang kelima ada metode TGT atau Team Game Tournament, adalah salah satu tipe pembelajaran yang mudah diterapkan. Melibatkan aktivitas seluruh siswa tanpa harus ada perbedaan status. Melibatkan peran siswa sebagai tutor sebaya dan mengandung unsur permainan dan penguatan. Memungkinkan siswa dapat belajar lebih rileks di samping menumbuhkan tanggung jawab, kejujuran, kerjasama, persaingan sehat, dan keterlibatan belajar. Yang keenam ada metode Jigsaw. Pembelajaran tipe Jigsaw adalah suatu tipe pembelajaran yang terdiri dari beberapa anggota dalam satu kelompok yang bertanggung jawab atas penguasaan bagian materi belajar dan mampu mengajarkan bagian tersebut kepada anggota lain dalam kelompoknya. Jigsaw didesain untuk meningkatkan rasa tanggung jawab siswa terhadap pembelajaran sendiri dan juga pembelajaran orang lain. 7. Group Impartition. Grup
investigation ini sangat cocok untuk bidang kajian yang perlu kegiatan studi proyek terintegrasi yang menggerakkan kepada kegiatan memperoleh analisis dan sintetis informasi dalam upaya untuk memecahkan suatu masalah. 8. Gemas. Permainan atau gemas adalah suatu olah diri, olah pikiran, dan olah fisik yang sangat bermanfaat bagi peningkatan dan pengembangan motivasi, kinerja, dan prestasi dan melaksanakan tugas dan kepentingan organisasi dan kelebihan baik. Banyak manfaat yang dapat diambil dari pembelajaran berbasis gemas untuk membentuk kemampuan berserta didik dalam sebagai aspek pembelajaran, mulai dari aspek kognitif, aspek afektif, dan aspek psikomotor. Demikian hasil presentasi dari kelompok kami. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Kami akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.